Apakah mungkin menunda pemilu dan apa konsekuensinya jika usulan ini terus bergulir? Kita tahu bahwa isu terkait dengan permintaan untuk penambahan 3 periode ini sudah berseliweran hampir setahun setengah. Nah, semangat dari Ketua Umum Pak Muhaimin, semangatnya adalah ini bagian dari pematangan kondisi. Pemilu kita, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, itu memang ada pengaturan tentang faktor-faktor yang bisa menyebabkan penundaan sebagian atau seluruh tahapan pemilu. Itu diatur di dalam Undang-Undang Pemilu yang Presiden Joko Widodo tegak lurus terhadap konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, dan setia terhadap amanah reformasi 1990. Apalagi yang harus saya sampaikan, bolak-balik ya sikap saya nggak berubah dan saya tegaskan saya berminat menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanahkan presiden 3 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Ketawa sinis dengar wacana pemilu ditunda, Susno Duaji. Apa maunya para pelacur politik haus kuasa? Komjen Pol Dr. Andes Susno Duaji juga ikut menyoroti wacana penundaan pemilihan umum atau pemilu 2024. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri atau Kabareskrim Polri mempertanyakan tujuan penundaan pemilu terus dicanangkan oleh sejumlah pihak. Saya sebagai petani kampung dan pensiunan yang tinggal di desa pelosok mendengarkan usulan pemilu ditunda, langsung ketawa sinis. Apa maunya para pelacur politik haus kuasa? Sudahlah, bertani seperti saya aja, jangan aneh-aneh, tulisnya melalui akun Twitter pada Senin 7 Maret 2022. Mantan Kapolda Jawa Barat ini juga mempertanyakan apabila pemilu ditunda apakah masa jabatan presiden, kabinet hingga anggota dewan diperpanjang hingga pemilu selesai diadakan. Pemilu ditunda apakah otomatis masa jabatan presiden atau DPRD, DPD, dan MPR diperpanjang? Kalau ya, terus siapa yang ngebet minta penundaan pemilu lanjutnya? Lebih jauh, kata mantan Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK ini, penundaan pemilu bisa mengkhianati amanah konstitusi yang telah diperjuangkan. Menunda pemilu dengan alasan yang dibuat-buat, bukankah ini hianati konstitusi? Injak nilai demokrasi yang diperjuangkan penuh keringat dan darah demi nafsu politik dan golongan orang haus kuasa, pungkasnya. Wacana penundaan pemilu yang berujung perpanjangan masa jabatan presiden dinilai perlu disikapi Presiden Joko Widodo. Deputi Pemilu atau DPP Partai Demokrat Kamharlu Kamani mengatakan ketidaktegasan pernyataan Presiden Jokowi dalam merespon wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menimbulkan kekecewaan dan tidak sesuai harapan dari banyak pihak. Dia juga mengatakan wacana ini agar segera tutup buku dan tak lagi menghabiskan bola liar yang menghabiskan banyak energi anak bangsa. Pernyataannya disampaikan sangat normatif dan seperti yang dikhawatirkan elemen civil society bahwa pernyataan tersebut tak tegas untuk mengakhiri ikhtiar dari elemen kekuasaan, bebernya pada Senin. Menurut Kamhar, dalam wacana itu pihak-pihak yang berkepentingan melanggar kekuasaan untuk melakukan akrobatik konstitusi melalui amandemen yang tidak bersesuaian dengan aspirasi mayoritas rakyat sebagaimana terpotret pada hasil survei maupun pembicaraan-pembicara di ruang publik. Pembiaran atas wacana ini yang selalu dipresentasikan oleh orang-orang dekat kekuasaan atas nama demokrasi yang terbaca sebagai kedok hanya akan semakin menguatkan kecurigaan bahwa ini by design, terancana, dan sistematis oleh penguasa. Tegasnya, Presiden Jokowi mestinya merespon tegas dan mengambil sikap yang tegas pula. Begitulah bebernya. Kamhar Lukmani mengatakan sebagai pemimpin yang lahir dari rahim reformasi, mulai dari menjadi wali kota, gubernur, hingga menjadi presiden sangat tak elok jika kemudian sejarah mencatat sebagai maling kundang reformasi yang telah melahirkannya. Kecewa Jokowi biarkan rencana pembatalan pemilu 2024, pakar sebut presiden bisa dimaksudkan. Pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengaku kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membiarkan sejumlah elit menggulirkan wacana penundaan pemilu 2024. Ia menyebut Jokowi bisa dimaksudkan apabila pemilu 2024 ditunda.
membiarkan rencana pembatalan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan yang jelas-jelas melanggar konstitusi terlebih lagi apabila terbukti menjadi inisiatornya menyebabkan Bapak Presiden Jokowi secara hukum negara dapat diberhentikan alias dimakzulkan dalam masa jabatan. Begitulah kata Denny dalam keterangan tertulis pada Minggu 6 Maret 2022. Denny mengaku tidak habis pikir dengan sikap Jokowi yang menyebut pendapat penundaan pemilu 2024 bagian dari demokrasi. Ia pun khawatir Jokowi justru memberikan kesempatan pikiran liar untuk membatalkan pemilu 2024. Saya tidak ingin Presiden Jokowi dikenang sebagai bapak pembangunan infrastruktur fisik yang luar biasa, tetapi pada saat yang bersamaan juga diingat sebagai presiden yang ikut melumpuhkan KPK dan melanggar konstitusi karena membiarkan, apalagi mempelopori pembatalan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, ujarnya. Sebelumnya Jokowi secara tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Hal tersebut ia sampaikan saat isu itu mencuat ke publik pertama kalinya pada tahun 2019. Namun dia tidak memberi tanggapan tegas saat kembali disinggung terkait penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan. Siapapun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik karena ini kan demokrasi, bebas saja berpendapat, kata Jokowi baru-baru ini. Tetapi kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi, sambungnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan beberapa permintaan kepada Menko Polhukam Mahfud MD soal pemilu 2024. Selain kepada Mahfud, permintaan itu juga ditunjukkan kepada Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BN Budi Gunawan. Mahfud menegaskan pemerintah sama sekali tidak pernah membahas adanya penundaan pemilu 2024 maupun perpanjangan masa jabatan presiden. Pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden atau wapres, baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun sama sekali tak pernah ada, tutur Mahfud dalam keterangan video pada Senin. Adapun permintaan tersebut disampaikan Presiden pada rapat kabinet pertama di tanggal 14 September dan 27 September 2021 lalu. Berikut isi pesan Presiden pada 2 rapat kabinet yang disampaikan Mahfud. 1. Memastikan pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dan tidak memboroskan anggaran. Tidak terlalu lama masa kampanyenya dan juga tidak terlalu lama jarak antara pemungutan suara dan hari pelantikan pejabat-pejabat hasil pemilu dan pilkada tahun 2024. Ini maksudnya agar naiknya suhu politik menjelang pembentukan kabinet pada tahun 2024 tak terlalu lama. 2. Presiden meminta Menko Polhukam, Mendagri, dan Kepala BIN untuk berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, DKPP, dan DPR guna membentuk jadwal pemilu berdasarkan rapat lintas kementerian atau lembaga yang dilaksanakan di Menko Polhukam pada tanggal 17 September 2021 dan 23 September 2021. Pemerintah mengusulkan pemungutan suara pemilu 8 atau 15 Mei 2024. Usulan ini disetujui dalam rapat kabinet yang dipimpin oleh Presiden pada 27 September 2021 agar disampaikan kepada KPU dan DPR. Namun ketika alternatif disampaikan dalam raker tanggal 6 Oktober 2021 antara DPR, KPU, dan pemerintah. Ternyata DPR dan KPU tidak setuju dan mengajukan alternatif lain. Oleh sebab itu, Presiden berkomunikasi langsung dengan KPU di Istana Merdeka pada 11 November 2021. Dan Presiden menyatakan setuju pemungutan suara dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024 katanya. Tanggal 14 Februari 2024 itulah yang kemudian disetujui oleh DPR, KPU, dan pemerintah pada raker tanggal 24 Januari 2022 imbuh diam. Setelah itu Jokowi kembali menekankan kepada Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul mempersiapkan semua instrumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Dengan demikian, sikap Presiden sudah jelas tentang jadwal penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan sejumlah permintaan kepada Menko Polhukam Mahfud MD terkait pemilu 2024. Permintaan itu juga ditunjukkan kepada Mendagri Tito Karnavian dan Kepala BIN Budi Gunawan. Menurut Mahfud, pemerintah sama sekali tidak pernah membahas adanya penundaan pemilu 2024, apalagi soal perpanjangan masa jabatan presiden. Pemerintah sendiri tidak pernah ada pembahasan tentang penundaan pemilu maupun penambahan masa jabatan presiden atau wapres.
baik untuk menjadi 3 periode maupun untuk memperpanjang 1 atau 2 tahun sama sekali tak pernah ada tutur Mahfud dalam keterangan video pada Senin.